Ya, saya mau langsung lanjut ke Mas Zainal kalau gitu. Mas Zainal, kalau begitu, apakah dengan revisi Undang-Undang ITE ini kemudian bisa menutup celah-celah untuk misalnya warga atau masyarakat ini bisa bebas berpendapat dan lain sebagainya? Pandangan Anda seperti apa? Iya, tadi saya sudah sampaikan sebenarnya bahwa Undang-Undang ITE direvisi tentu adalah hal yang baik. Tapi tergantung lagi kedua hal. Yang pertama adalah substansi yang akan direvisi, yang kedua adalah penegakan hukumnya nantinya. Makanya saran saya adalah harus ada evaluasi utuh, ya, semacam audit terhadap undang-undang ini untuk melihat bukan hanya sekedar dari isi soal certainty-nya, lex serta, lex scripta atau lex specta-nya, tapi juga bicara soal paradigmanya. Kan? Tadi saya sudah bilang, gimana kalau paradigmanya misalnya bisa digeser. Pencemaran nama baik tidak perlu pidana dong, apalagi memang negeri kita sudah begitu banyak aturan pidana, itu ada ribuan aturan pidana, itu belum terhitung di perda-perda kan, karena perda-perda juga bisa mencantumkan hukuman pidana. Nah, maksud saya adalah saatnya untuk dikurangi. Nah, menggesernya ke arah perdata menurut saya barangkali menarik. Jadi kalau orang melakukan pelanggaran, ya itu hubungan antara dua orang kan. Nah, yang berikutnya tentu saja adalah soalan penegakannya. Saya bicara soal bagaimana ada surat protap yang ketat untuk melakukan penanganan terhadap kasus itu. Termasuk misalnya kalau digeser ke perdata, hanya dalam kondisi yang sangat luar biasa atau sangat berbahaya itu bisa ke arah pidana, itu pun protapnya harus ketat gitu. Nah, yang terakhir saya bilang tadi bahwa ya kebebasan berekspresi hanya salah satu itemnya adalah Undang-Undang ITE ini. Karena ada banyak sebenarnya subsistem dari kebebasan berekspresi yang juga harusnya dibicarakan, ya. Intinya adalah bagaimana negara menciptakan ruang yang itu kemudian orang bisa berekspresi tanpa ancaman. Bukan sekedar ancaman dari undang-undang, bukan sekedar ancaman pelaporan orang, bukan sekedar ancaman dari kemungkinan dikriminalisasi, tetapi juga ancaman atas ancaman kekerasan, ancaman doxing, ancaman lainnya yang itu bisa dilakukan, bisa jadi aktor negara, bisa jadi aktor non negara, seperti di berbagai kasus. Oke, Mas, dari penjelasannya Mas Zainal, dan sebelumnya kan juga Mas Zainal menyebutkan ada contoh SE Kapolri ya waktu itu, kemudian di beberapa negara soal perdata. Nah, apakah detail-detail yang Mas Zainal sampaikan ini bisa saja dimasukkan dalam pasal per pasal, ayat per ayat di misalnya nanti ada revisi Undang-Undang ITE ini, dan harus dimasukkan itu? Saya pikir silahkan lah ya, karena itu kerjaan pembentuk undang-undang. Biar bagaimanapun masyarakat pasti akan memberikan masukan. Pembicaraan soal hal ini juga bukan pembicaraan yang baru, karena ada banyak tulisan jurnal ya, saya baca beberapa jurnal yang menceritakan soal konteks pencemaran nama baik, defamasi di berbagai negara. Maksud saya adalah udah banyak sebenarnya masukan itu. Sekarang tinggal bagaimana pembentuk undang-undang ya mengabsorb itu, lalu kemudian mengubahnya menjadi sebuah bunyi ketentuan. Tentu setelah melakukan audit menyeluruh terhadap undang-undang itu, karena memang ada banyak sebenarnya subsistem dari undang-undang itu yang barangkali bisa bermasalah berdasarkan tolak ukur masing-masing. Misalnya teman-teman media sendiri mempersoalkan beberapa pasal yang kaitannya dengan kebebasan media dalam artian media yang disampaikan dalam media sosial dan lain-lain sebagainya. Teman-teman misalnya pekerja seni punya beda, teman-teman perempuan pun pasti juga berbeda karena mereka merasa berbahaya dengan 27 ayat 1 karena bagaimana misalnya kalau semacam kekerasan seksual yang direkam lalu dijadikan ancaman tapi kemudian pelaku yang melakukan adegan itu juga dikena gitu karena ada pasal 27 ayat 1 di situ. Jadi banyak sekali concern masyarakat yang itu bisa berbasis dari perhatian masing-masing segmentasi itu tadi. Nah, silahkan dimasukkan lalu kemudian digarap perubahannya oleh pembentuk undang-undang yang tentu saja pembentuk undang-undang dalam hal ini adalah DPR dan Presiden itu sendiri. Sebelum ke Mas Fajrul, saya mau ke Bapak Haikal. Tadi sudah disampaikan ya, apa yang disampaikan oleh Bapak Haikal. Nah, sekali lagi concernnya Bapak Haikal adalah mengenai
pengaplikasiannya gitu, Beh ya. Boleh digambarkan pada kami gitu. Ini kan Babe juga menjadi sekarang terlapor ya, terlapor Undang-Undang Ya, ITE. Nah, pengaplikasiannya dan faktanya sekarang proses hukumnya gimana, Beh? Ya, sampai sekarang ini masih belum dapat penjelasan dari Polri bahwa ini selesai atau tidak. Nah, saya belum tahu mekanismenya seperti apa, tapi masih digantung. Artinya status masih terlapor dan kemarin saya sudah memberikan klarifikasi. Jadi sampai di situ dan kita bingung juga loh kok mimpi masih dilanjutin kasusnya sementara ada kasus ya ada 8 kali tersangka 8 kali dilaporkan dan kebetulan ini dari pihak yang sangat mendukung Presiden Pak Jokowi sampai saat ini masih belum diangkat kasusnya gitu ya dan juga banyak kasus-kasus yang lain seperti yang sekarang lagi bergulir itu jelas-jelas melakukan penghinaan kepada agama dan juga orangnya juga orang yang sangat mendukung Presiden Pak Jokowi juga tidak dilakukan tindakan apapun. Jadi sebenarnya mungkin ini Pak Jokowi tidak tahu, mungkin Mas Fajrul harus lebih aktif menyampaikan kepada Pak Jokowi bahwa di bawah aplikasinya itu yang kita kritisi. Masalahnya Undang-Undang tahun 2008 ini sudah berlaku dan di zaman Pak SBY itu belum pernah terjadi masalah gitu loh. Dan Pak Fajrul dulu aktivis juga yang sangat menentang. Kita ada jejak digital yang sangat kuat gitu loh menentang beberapa kebijakan daripada Pak SBY diantaranya BBM dan lain sebagainya. Nah namun sekarang sekali lagi kami sampaikan untuk yang kesekian kalinya itu adalah Pak Presiden kami apresiasi dan sekaligus langkah ini juga usulan dan apresiasi pada TV One juga sangat baik ini diangkat terus dan jangan pernah susut sampai kasus ini tuntas sampai undang-undang ini terrevisi dan jangan lupa satu lagi pesan kita itu adalah para buzzer juga perlu ditertibkan jangan mereka menikmati temuan dari Komisi 1 ya ada APBN yang mengalir kepada mereka itu harus juga dihentikan jangan mereka sebebas-bebasnya mengkritik tanpa ada hambatan apapun dan ketika sekarang ada kritikan yang ditujukan kepada buzzer baru Presiden ambil tindakan walaupun terlambat tetap kita apresiasi langkah ini. Oke, baik. Saya mau ke Mas Fajrul. Mas Fajrul, ini kan revisi untuk Undang-Undang ITE tentu masih bisa dikatakan cukup panjang lah perjalanannya kan. Nah, ini kan artinya dalam proses perjalanan ini Undang-Undang ITE tetap diterapkan. Nah, dalam proses penegakan hukumnya ini, seperti apa yang ditekankan oleh Presiden Joko Widodo? Nah, ini tadi Pak Zainal sudah bagus mengatakan bahwa tentu harus ada semacam audit terhadap undang-undang ini, terus kemudian juga apakah nanti diperlukan naskah akademik di dalamnya. Jadi ada urutan-urutan diharapkan kementerian terkait yang akan melaksanakannya. Kemudian yang kedua, tentu kami berterima kasih juga atas semua kritik dan masukan terhadap Undang-Undang ITE ini. Salah satunya adalah tentu kepada Pak Susilo Bambang Yudhoyono juga, yang juga sudah melakukan menyampaikan kritiknya melalui Twitter beliau, yang mengatakan bahwa tentu kalau kita mengacu kepada Undang-Undang 45 28D, ada kebebasan untuk melakukan pengkritik, tetapi ada batasan dari undang-undang, moral, agama. Kalau agama sudah bagus itu disampaikan melalui fatwa nomor 14 tahun 2017 dari MUI. Nah, kemudian juga terima kasih kepada Pak Yusuf Kalla juga yang juga sudah mengingatkan tentang persoalan Undang-Undang ITE dan kritik. Nah, tapi Pak Yusuf Kalla juga memanfaatkan Undang-Undang ITE, anak beliau kan juga mengadukan ada salah seorang dari masyarakat ke Polri. Nah, kami sudah Presiden kemarin memberikan arahan agar lebih hati-hati, lebih sensitif pihak penegak hukum dalam menerapkan undang-undang ini. Kemudian yang kedua dari pihak Polri juga sudah mengatakan bahwa sepanjang undang-undang itu masih berlaku dan laporan dari masyarakat kan semuanya boleh memberikan laporan, tapi dari pihak kepolisian tentu yang menentukan unsur-unsur yang mengandung unsur terkait dengan Undang-Undang ITE yang akan diteruskan atau apa yang tidak. Kemudian yang ketiga, kami juga sejak Presiden Joko Widodo tanggal 15 Februari menyatakan akan ada revisi Undang-Undang ITE, sudah banyak sekali yang mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Tentu bukan saja urusan politik, ada dari pihak perempuan,
ada dari SafeNet, ada dari pihak pers segala macam, dan tentu waktu yang cukup ini diperlukan agar semua masyarakat mendapatkan memberikan kritik dan masukannya sehingga nanti revisi Baik. atau perubahan kedua itu bisa mewakili keadilan, Baik, Mas Fajrul. kepastian hukum dan kemanfaatan Iya, sosial. baik Mas Nah, Fajrul, kita pemerintah tidak akan punya sama-sama. buzzer ya. Sekali lagi, pemerintah tidak punya buzzer. Bahkan saya dan Presiden Jokowi itu medsosnya diserang 24 jam, tapi kami biasa saja. Oke, Mas baik. Fajrul, waktu kita sudah habis. Terima kasih sebelumnya untuk Mas Fajrul, ada Mas Zainal dan juga Babe Haikal atas waktunya telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita akan nanti saksikan dan juga cermati bagaimana kemudian perjalanan dari wacana revisi Undang-Undang ITE ini. Sekali lagi bisa terima dibuka kasih. Twitter saya diblok sama Mas Fajrul, Oke, bisa dibuka. baik. Terima Oke, kasih nanti sebelumnya. pembahasannya kalau ada durasi lagi ya soal buzzer ya. Sekali lagi makasih Mas Fajrul, Mas Zainal dan juga Babe Haikal. Selamat beraktivitas kembali. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.